Pernah gak sih berpikir, kita di dunia ini eksis untuk apa? Untuk apa kita ada di sini? Apa tujuan kita? Kenapa kita harus ada? Apakah ada semacam alasan objektif yang transendensial mengapa kita ada di sini? Kebanyakan dari kita mungkin sedang sekolah atau kuliah. Setelah itu mungkin kita akan memutuskan untuk melamar pekerjaan dan bekerja, mencari pasangan, menikah, memiliki anak kalau beruntung, dan kemudian menikmati masa pensiun kalau memang masa pensiun itu dipersiapkan. Setelah itu kita mati, dan bisa saja kita mati sebelum semua itu terjadi. Jadi apa arti dari semua ini? Apa yang akan kudapatkan dari hal yang kulakukan hari ini? Apa yang akan kudapatkan dari hidupku? Kenapa aku harus melakukan semua hal yang harus kulakukan? Kenapa aku bahkan menginginkan sesuatu? Untuk apa? Apakah ada arti di balik semua ini? Apakah hidup hanya untuk sekedar bertahan hidup? Apakah hidup hanya untuk sekedar menunggu untuk mati? Apakah hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis sambil menunggu untuk mati? Kalau kita bertanya siapa ayah dari kakek kita, kebanyakan tidak ada yang mengenalnya. Semuanya terlupakan. Sangat sulit untuk hidup dan tetap diingat oleh generasi-generasi setelahnya. Dan meskipun kita sangat beruntung karena telah bisa memberikan impact yang besar terhadap dunia dan kita bisa diingat oleh orang lain, tapi itu semua untuk apa? Kenapa kita menginginkan hal itu? Kita tidak merasakan rasa yang didapatkan ketika orang lain mengingat kita. Kita sudah tiada. Jika kita tidak tahu bagaimana kita ada di sini atau dari mana kita berasal, bagaimana kita tahu kenapa kita ada di sini? Jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi atau akan menjadi apa kita, dari mana kita tahu apakah yang kita lakukan sekarang memiliki signifikansi terhadap hidup yang kita miliki? Jika kita tidak tahu alasan mengapa kita di sini, jika kita tidak tahu kemana kita akan pergi dan jadi orang seperti apa kita nantinya, dari mana kita tahu bahwa tindakan kita saat ini memiliki signifikan terhadap masa depan kita? Semua pertanyaan eksistensial ini sebenarnya sudah dijawab dari dulu oleh para pemikir. Dari sini bermunculanlah berbagai kepercayaan, agama, konsep, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita sebenarnya berani bertanya mengapa, semua konsep rumit yang sudah diciptakan dari dulu bisa hancur dengan satu kata itu, yang membuat kita mendapatkan konklusi bahwa dunia ini sebenarnya tidak memiliki nilai. Dalam berbagai agama, Tuhan membuat seluruh alam semesta, menempatkan kita di dalamnya, dan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita nantinya di afterlife. Untuk beberapa orang, arti dalam hidup adalah ketika dia bisa menghabiskan hidup dengan orang-orang terdekat yang dia miliki, teman, keluarga, dan orang yang dia cintai. Banyak orang juga berkata fakta bahwa kita ini hidup adalah yang membuat hidup itu layak untuk dihidupi. Tapi untuk penganut nihilisme, tidak ada yang berarti. Semua tindakan, penderitaan, baik dan buruk, semuanya tidak ada arti, tidak ada gunanya. Agama, cinta, kehidupan, semuanya tidak ada artinya. Ini adalah nihilisme, kepercayaan akan ketiadaan. Dalam satu titik dalam hidup kita pasti akan merasakan pemikiran nihilistik ini. Kita merasa tidak memiliki tujuan, merasa bahwa hidup kita tidak memiliki arti. Biasanya ini mulai terlihat ketika kita mempertanyakan apa yang kita percayai selama ini. Sejauh yang kita lihat, kita menjadi suatu makhluk di suatu realitas misterius dalam waktu yang singkat. Kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan, merasakan apa yang kita rasakan, sampai kita mati. Perasaan ini adalah di mana kita mulai tumbuh dari nilai yang dipegang oleh orang tua kita. Mulai belajar hal baru, mengalami pengalaman yang baru, dan membentuk nilai diri sendiri tentang bagaimana kita melihat dunia. Dan biasanya, semua pertanyaan ini dimulai ketika kita mulai bertanya kenapa. Kenapa kau mempercayai hal itu? Dari mana itu berasal? Kenapa dan kenapa? Terus bertanya akan membuat kita sampai di titik di mana kita tidak lagi memiliki jawaban. Di titik di mana tidak ada apa-apa. Semuanya nihil. Hewan dan tumbuhan terlihat tenang-tenang saja mendengar hal ini. Mereka datang ke dunia dan melakukan apa yang mereka lakukan. Makan, berkembang biak, bertahan hidup, dan kemudian mati tanpa menanyakan apa-apa. Kita beruntung dan terkutuk secara bersamaan karena memiliki otak yang lebih superior, kecerdasan yang lebih tinggi, yang membuat kita berani bertanya hal yang bisa membuat kita jatuh dalam lubang kehampaan. Kita memang tidak bisa puas dengan sistem yang ada tanpa adanya penjelasan lebih. Kita ingin tahu semua tentang kehidupan ini. Kenapa kita ada di sini? Apa yang harus kita lakukan? Apa tujuan dari semua ini? Apa arti dari semua ini? Dan untuk para nihilis, di poin inilah mereka mendapatkan konklusi bahwa tidak ada kata kenapa. Yang ada adalah kenihilan. Tidak ada apa-apa. Nihilism dari namanya berasal dari kata nihil yang berarti tidak ada dan ism yang berarti ideologi atau kepercayaan. Nihilisme atau nihilism berarti ideologi dari kenihilan, kepercayaan bahwa tidak ada di dunia ini yang memiliki arti, kepercayaan bahwa semuanya adalah nihil.
Nihilisme adalah ide bahwa tidak ada rancangan agung atau tujuan, tidak ada yang dipercayai, dan tidak ada yang berarti. Dalam nihilisme, ada banyak pembagian seperti political nihilism, ethical nihilism, aesthetic nihilism, dan di video ini kita akan berfokus terhadap existential nihilism, pengetahuan bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau arti. Kierkegaard, walaupun tidak pernah berkata-kata nihilism secara langsung, dia menjelaskan konsep yang sama dengan nama leveling. Dia berkata bahwa ketika seseorang mencapai leveling, individualitas dan keunikan menjadi tidak ada. Keunikan memberi kita arti, nilai, dan fulfillment. Dan ketika semuanya setara atau sama, berarti tidak ada arti. Walaupun dia berargumen bahwa leveling bisa memberi kita pelajaran dalam tingkat tertentu, dia juga berargumen bahwa itu bisa membawa kita ke dalam kenihilan arti. Nietzsche mengungkapkan konsep perspektivism, yaitu ide bahwa pengetahuan selalu berkaitan dengan beberapa konteks. Pengetahuan bahwa apel itu merah datang dari persepsi diri kita sendiri, dan mungkin berbeda dengan mata orang lain. Apel merah yang kulihat belum tentu sama dengan apel merah yang kamu lihat, apalagi yang dilihat oleh kuda atau kucing. Tidak ada kebenaran objektif bahwa apel itu memang berwarna merah. Semua pengetahuan itu terikat dengan perspektif. Menurut Nietzsche, ini semua akan membawa kita terhadap nihilism. Penjelasan ini sama dengan konsep absurd yang dimiliki oleh Albert Camus, yaitu tekanan dari kebutuhan seseorang akan tujuan atau arti, akan realitas yang sebenarnya tidak memiliki tujuan atau arti. Nietzsche mengajukan dua bentuk nihilisme. Yang pertama pasif nihilism, yaitu berhenti dari apa yang diinginkan dan dengan melakukannya menghentikan segala penderitaan yang dimiliki. Nietzsche tidak suka akan hal ini karena ini hanya akan mengakhiri sesuatu tanpa menggantikannya dengan hal yang baru. Nietzsche justru menawarkan aktif nihilism, di mana arti atau value yang lama yang kita pegang secara aktif dihancurkan dan digantikan dengan yang baru. Kita mungkin tidak bisa kembali ke sains karena hanya akan mengelakkan pertanyaannya dan memberi lebih banyak pertanyaan. Kita mungkin tidak bisa kembali ke filsafat karena hal itu akan memberikan lebih pertanyaan atau membingkai pertanyaan itu dengan bentuk yang lebih rumit. Dan satu-satunya yang mungkin bisa kita lakukan untuk tetap bisa menghidupi dunia dengan waras adalah dengan cukup percaya. Cukup percaya bahwa mungkin kita di sini hidup memiliki arti walaupun tidak ada bukti yang dapat menjelaskan hal tersebut. Kepercayaan walaupun tetap tidak rasional, tapi itu cukup untuk memberikan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan dan membuat hidup itu mungkin untuk dihidupi. Apakah mencari tujuan abadi, tujuan objektif untuk semua orang itu memang perlu? Atau memang yang harus kita cari cuma untuk diri kita sendiri, untuk diri sendiri dan situasi yang dihadapi oleh diri sendiri? Apakah di dalam dunia yang tidak memiliki arti, kita masih bisa menciptakan arti bagi diri kita sendiri? Nietzsche memaparkan ide tentang Übermensch atau Overman, seseorang yang telah menguasai dirinya sendiri, menciptakan dirinya sendiri, dan dia tidak terkekang oleh aturan yang diciptakan oleh orang lain, melainkan menciptakannya sendiri. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya menaklukkan nihilisme, tapi juga menjaga dirinya sendiri dari cuci otak yang ditawarkan oleh berbagai gerakan, idealisme atau kepercayaan. Menurut Nietzsche, kita haruslah menghadapi nihilisme terlebih dahulu sebelum berjalan ke depan. Nihilisme memberikan kesimpulan logis sebenarnya dari nilai dan idealisme yang kita miliki. Merasakan nihilisme penting untuk mencari tahu nilai yang dimiliki sebuah nilai. Karena menghancurkan rumahmu bukan berarti membuatmu jadi gelandangan. Karena itu bisa saja menjadi kesempatan untuk membangun rumah yang lebih bagus dan lebih besar. Jika tidak ada yang berarti, kenapa kita harus melakukan apa-apa? Apa yang harus dianggap penting jika semuanya tidak berarti? Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, alam semesta yang tidak memiliki kebenaran objektif bukanlah hal yang benar-benar buruk. Tapi attitude orang lain yang membuatnya menjadi bermasalah. Banyak orang menjadi depresi di saat dihadapkan dengan kenihilan arti dalam hidup mereka. Banyak yang depresi ketika mereka sadar bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan tidak ada gunanya sama sekali. Rasa sedih, pesimistik, keputusasaan menguasai pikiran mereka. Apa memang kenihilan dari kehidupan harus diselesaikan? Kenapa hidup memang harus memiliki arti? Bukankah hidup itu layak untuk dihidupi walaupun tidak memiliki arti? Kenapa kita tidak membuang semua beban itu dari pundak kita dan berhenti bertanya pertanyaan eksistensial seperti itu? Nihilism sebenarnya tidak perlu negatif, karena dalam kontrasnya kita diberikan kebebasan untuk tidak menganggap sesuatu dengan sangat serius. Emil Cioran pernah berkata, jika semuanya cuma kebetulan, kenapa menganggapnya terlalu serius? Ketika semua alasan yang ada, moral, estetika, agama, sosial, dan sebagainya, tidak lagi menjadi pedoman hidup seseorang. Bagaimana seseorang dapat mempertahankan hidup tanpa mengarah terhadap kenihilan? Hanya dengan memiliki hubungan dengan keabsurdan. Cinta akan kesia-siaan mutlak, mencintai sesuatu yang tidak memiliki substansi, tetapi mensimulasikan ilusi kehidupan.
Saya hidup karena gunung tidak tertawa dan cacing tidak bernyanyi. Fakta bahwa tidak ada yang berarti membuat ketidakberartian itu harusnya juga tidak berarti, dan seharusnya tidak membuat hidup kita menjadi lebih menderita, karena sebenarnya tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Menurut kamu, kenihilan dari kehidupan bukanlah alasan untuk putus asa, melainkan untuk tetap hidup. Dengan memaksimalkan kuantitas dan variasi pengalaman hidup yang dimiliki, individu yang absurd menjalani kehidupan sepenuhnya, mengetahui dengan sadar bahwa semuanya berakhir akan ketiadaan. Bagi kamu, memiliki pemikiran ini berarti bebas, tidak memiliki arah yang tetap, tidak ada tanggung jawab, dan tidak ada tujuan. Yang ada hanyalah kehidupan saat ini. Kalau kita tahu bahwa sebuah film akan berakhir pada akhirnya, apakah itu membuat kita tidak mau lagi menontonnya karena tahu itu akan berakhir? Atau itu justru membuat kita lebih mengapresiasinya karena kita tahu film itu akan berakhir? Terima kasih.